jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proses bagaimana meletusnya Gunung Berapi. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 2. Dengan saya sendiri, Rawela Zebora Samosid. Saya Mishina. Saya Syifa Kristia. Saya Al-Fatih Marisi. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang Gunung Berapi. Nah, Gunung Berapi ini merupakan penampakan alam yang jumlahnya ada banyak di Indonesia. Hal itu terjadi karena Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik yang membuat gunung api muncul di Indonesia. Bahkan di Indonesia ini memiliki sekitar 127 gunung yang masih aktif. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, gunung api ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gunung api aktif, yang berarti gunung itu masih bekerja. Dia seperti masih mengeluarkan asap, gempa, dan letusan. Contohnya seperti Gunung Stromboli. Yang kedua ada gunung api mati, yang berarti gunung yang sudah tidak memiliki catatan erupsi sejak tahun 1600. Contohnya seperti Gunung Sumbing. Yang ketiga ada gunung istirahat, yang berarti gunung itu sewaktu-waktu akan meletus dan kembali beristirahat dalam jangka panjang. Nah, contohnya seperti Gunung Cermai. Berdasarkan bentuknya, gunung api dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada gunung perisai atau tameng, yang kedua ada gunung kerucut atau strato, dan yang ketiga ada gunung api mahal. Nah, untuk prosesnya akan dilanjutkan oleh Syifa Kristina. Jadi saya akan menjelaskan 3 proses terjadinya gunung meletus. Yang pertama, terdapat endapan magma di dalam perut bumi. Magma merupakan batuan cair yang ada dalam perut bumi atau di bumi. Magma ini akan terbentuk akibat panasnya suhu di dalam air bumi. Yang kedua, adanya gas yang bertekanan tinggi. Suhu panas yang ada di dalam perut bumi kemudian akan melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan penyusun tersebut meleleh, maka akan dihasilkan gas yang bercampur dengan magma. Magma ini akan terbentuk di kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, magma yang didorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma yang didorong oleh gas yang bertekanan tinggi ini dia tuh terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena dia memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat di sekitarnya. Dari penjelasan Syifa tadi, magma terbagi menjadi 2 bentuk gerakan yang berhubungan dengan vulkanisme yang akan dijelaskan oleh Cikita dan Michelle. Intrusi magma. Intrusi adalah aktivitas vulkanik. Magma bergerak namun tidak sampai ke permukaan bumi. Sedangkan magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair, liat, dan panas. Ada beberapa bentuk intrusi magma. Yang pertama, batolit. Batolit merupakan batuan beku yang terdapat di dalam dapur magma. Yang kedua, lokolit. Lokolit merupakan batuan beku yang terjadi pada 2 lapisan litosfer dan bentuknya menyerupai lensa cembung. Yang ketiga, sil. Sil merupakan sisipan magma yang membeku pada 2 lapisan litosfer, bentuknya tipis dan lebar. Yang keempat, gang. Gang merupakan batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer. Yang kelima, apofisa. Apofisa adalah gangnya relatif kecil dan merupakan cabang gang. Yang keenam, diatrema. Diatrema adalah batuan intrusif pengisi pipa letusan. Saya akan menjelaskan tentang evolusi magma. Evolusi magma itu adalah aktivitas vulkanisme yang mencapai ke permukaan bumi atau suatu magma yang mencapai ke permukaan bumi. Aktivitas ini biasanya mengakibatkan letusan atau erupsi pada gunung berapi. Erupsi magma itu terbagi menjadi 3, yaitu erupsi linear, erupsi areal, erupsi sentral. Dan juga ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu terbagi menjadi 2, yaitu erupsi eksplosif dan erupsi Nah, untuk dua jenis erupsinya akan dijelaskan oleh Caroline. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif adalah erupsi atau letusan yang mengakibatkan tekanan gas magmatis yang sangat kuat. Erupsi efusif adalah erupsi atau tekanan yang tidak mengakibatkan
material-material yang akan dikeluarkan letusan Gunung Merapi itu akan dijelaskan oleh Faid dan Fatih. Nah, jadi material yang pertama itu adalah lava. Lava adalah rautan magma pijar yang dari perut bumi yang melalui kawah gunung berapi atau celah gunung berapi, yang akan membeku menjadi batuan-batuan yang berbentuk bermacam-macam seperti batuan granit, batuan gabbro, batuan diorit, dan batuan senit. Selanjutnya ada lahar. Lahar adalah aliran material vulkanik yang berisi batu, pasir, dan kerikil yang disebabkan oleh adanya aliran air di dekat lereng gunung. Selanjutnya ada hujan abu. Hujan abu ini adalah material yang berisi zat-zat berukuran halus seperti pasir dan abu yang akan terbang mengikuti arah angin. Nah, selanjutnya ada dampak baik dan dampak buruknya meletusnya Gunung Merapi ini bagi kehidupan yang akan dijelaskan oleh Caroline dan Michelle. Jadi dampak baik dari letusan Gunung Merapi ini yang pertama dapat menyuburkan tanah, yang kedua dapat memperbaiki ekosistem, yang ketiga itu dapat menjadi objek pariwisata. Nah, untuk dampak buruknya dijelaskan oleh Caroline. Dampak buruknya ada 3, yaitu yang pertama ada gangguan pernapasan pada dunia, yang kedua pernapasan pada sumber air, yang ketiga bahkan adanya pada. Oke, sebelum kami akan mempraktekkan tentang bagaimana meletusnya Gunung Merapi, ada juga tanda-tanda yang harus kita waspadai yang akan dijelaskan oleh Shikita. Yang pertama itu sumber mata air mengering. Hampir setiap gunung memiliki mata air yang digunakan oleh pendaki atau warga sekitar untuk memenuhi akan air bersih. Saat menggunakan itu, biasanya tidak dapat menyediakan sementara waktu. Yang kedua, banyak hewan turun gunung. Pada hutan, banyak satwa liar seperti kera, busa, hingga harimau. Peningkatan suhu dan aktivitas vulkanik menyebabkan hewan-hewan tersebut merasa tidak nyaman sehingga turun menuju kaki gunung. Dan yang terakhir, sering terdengar suara gemuruh. Hal ini disebabkan oleh aktivitas magma yang hendak keluar melalui kawah. Tanda suara ini biasanya diikuti oleh gempa, namun pada status siaga diikuti oleh keluarnya gas dan debu vulkanis. Sekian sudah dari kelompok 2. Mohon maaf bila lantanya kurang keluar. Kami tutup dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.